Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Septian Sarugbi dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi ujian akhir semester itu pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Untuk kelompok saya sendiri, yaitu membahas jasa potong rambut pria atau barbershop 4 sekawan. Itu judul yang kami tentukan. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Kami mengambil beberapa daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan terkait latar belakang, kemudian rumusan masalahnya serta tujuan makalah yang dibuat ini. Dan bab kedua di sini kami membahas profil usaha kami, yaitu inovasi dan diferensiasi, kemudian teknik dan operasional. Dan yang di bab ketiga kami membahas metode penelitian, kemudian lokasi penelitiannya, operasionalisasi variabel penelitian, serta populasi dan sampel. Kemudian bab keempat ini aspek finansial. Nah, aspek finansial di sini kami membahas biaya penyusutan, kemudian pendapatan, proyeksi biaya, serta proyeksi cash flow. Dan bab 5 atau terakhir itu penutup dari kelompok kami. Sebelumnya, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Adapun makalah ini berjudul terkait jasa potong rambut pria atau barbershop 4 sekawan. Makalah ini disusun untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Barbershop adalah salah satu bisnis yang berkembang pesat dalam sebuah industri perawatan pribadi dan kecantikan. Latar belakang pendirian barbershop seringkali didorong oleh perubahan tren gaya hidup masyarakat modern yang semakin memperhatikan penampilan diri. Nah, kemudian kami pun di sini merumuskan masalah. Jadi yang pertama, masalahnya itu apakah jasa barbershop ini layak dilaksanakan? Yang kedua, bagaimana usaha ini menghadapi ancaman dan persaingan? Dan yang ketiga, bagaimana aspek teknis dan keuangan dari jasa barbershop ini? Dan yang keempat, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada dalam usaha ini? Nah, tujuan makalah ini dibuat untuk memenuhi atau memahami kelayakan dari suatu bisnis, khususnya bisnis jasa. Dan yang kedua, ini bisa mengetahui aspek-aspek penting dalam sebuah bisnis. Dan yang ketiga, ini menjadi sebuah pembelajaran atau landasan bila mana akan melaksanakan atau melakukan bisnis nyata di kemudian hari. Nah, yang keempat, di sini tujuannya itu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis, khususnya bisnis jasa. Nah, bab 2 terkait pembahasan, yaitu kami di sini membahas profil usaha kami, yaitu barbershop sendiri. Perusahaan yang kami jalankan adalah perusahaan jasa potong rambut perorangan atau barbershop yang dikhususkan untuk seorang laki-laki. Kami memilih nama Mang Oten karena mudah diidentifikasi dan diingat serta memasukkan unsur kebudayaan Jawa Barat atau Sunda. Kata Emang atau itu mengingat jasa potong rambut yang sangat identik dengan kata Garut, disertai dengan logo, tagline, dan maskot yang unik demi meningkatkan daya tarik kepada pelanggan. Visi kami ini yaitu menjadikan jasa potong rambut dengan pelayanan terbaik dan digemari oleh konsumen pria di Indonesia tentunya. Nah, misi kami ini yaitu memberikan pelayanan jasa yang terbaik kepada konsumen dengan pendekatan masa kini disertai menjaga hubungan emosional yang baik terhadap pelanggan. Nah, kemudian inovasi dan diferensiasi. Yang pertama ini
tentunya karyawan yang aktif dan konsultasi gratis. Jadi kami ini inovasinya memberikan atau mempekerjakan karyawan yang aktif serta memberikan konsultasi gratis. Ada kalanya pelanggan ini kebingungan atau tidak yakin akan potong rambut apa yang diinginkan. Ada pula pelanggan yang tidak mengetahui gaya rambut kekinian. Oleh karena itu, kami mempekerjakan karyawan yang aktif serta memberikan prosedur pelatihan tertentu kepada karyawan sehingga mereka ini aktif memberikan konsultasi tentang gaya rambut apa yang cocok dan apa yang pas buat para konsumen tersebut. Nah, yang kedua ini penggunaan software atau aplikasi. Jadi seringkali pelanggan tidak puas dengan potongan yang telah dilakukan. Untuk itu, mengantisipasinya, kami menggunakan bantuan software atau aplikasi di mana pelanggan dapat memilih dan melihat bagaimana potongan rambut yang hendak mereka pilih. Dan yang ketiga, ini kami menyediakan WiFi serta colokan. Gratis tentunya ya. Jadi, gadget dan internet menjadi kebutuhan yang dianggap penting oleh pelanggan. Dengan menyediakan internet dan charger, tentunya pelanggan akan lebih merasa nyaman untuk datang ke usaha kami. Yang keempat ini kami menyediakan majalah atau bacaan tentang fashion pria. Jadi dengan menyediakan bacaan mengenai fashion yang up to date, akan menambah pengetahuan karyawan juga, serta pelanggan juga mengenai gaya rambut terbaru tentunya. Kemudian di sini ada teknis dan operasional. Yang pertama ini ada peralatan. Pasti ini peralatan dalam barbershop. Ini membutuhkan kursi barber, kemudian cermin, serta gunting, handuk, trimmer dan clipper, serta hairbrush dan sisir. Nah, perlengkapannya ini yang pertama ini ada sampo, conditioner, serta produk styling rambut atau pomade yang biasa kita kenal, kemudian styler, sarung tangan latex, serta antiseptik. Nah, tenaga kerja selanjutnya di sini ada karyawan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini adalah 3 orang nih. Kami memanggil atau kami merekrut karyawan kami dalam manajemen pemasaran jasa, yaitu terkait jasa potong rambut. Kami ini merekrut 3 orang karyawan. Setiap jam kerja ini dibagi 2 orang berperan sebagai hairstylist dan 1 orang berperan sebagai kasir. Nah, untuk proses jam buka barbershop kami atau itu mulai dari 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Itu buka setiap hari. Nah, untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ini ada lokasi penelitian. Jadi, penelitian ini dilaksanakan di salon khusus pria atau barbershop 4 Sekawan. Barbershop 4 Sekawan ini merupakan cabang dari Jakarta dan memiliki 2 cabang yang alamatnya di Jalan Medland Transyogi, Ruko Ebony, Cilengsi Kidul, dan di Jalan Raya Setu, Bekasi, Pasar Serang. Di antara kedua cabang tersebut, peneliti mengambil objek penelitian yaitu Barbershop 4 Sekawan di cabang Medland Cilengsi karena cabang tersebut merupakan yang banyak pelanggan serta lengkap pelayanan dan fasilitasnya. Nah, untuk operasionalisasi serta variabel penelitian yang akan dianalisis dalam pembahasan ini pada dasarnya terdiri dari 2 variabel. Yang pertama, ini ada independent variabel yaitu kualitas pelayanan. Yang kedua, dependent atau variabel yang kepuasan pelanggan. Nah, ini ada tabel operasional variabel penelitian. Untuk tabel pertama ini ada kualitas pelayanan, kemudian respon dari pelanggan atau daya tanggap dari pelanggan, serta jaminan, kemudian empati, dan kehandalan. Ini dalam tabel pertama. Serta yang terakhir ada kepuasan konsumen. Ya, kami kepuasan konsumen dan yang lain sebagainya kami masukkan ke tabel operasional variabel penelitian. Nah, untuk selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu serta ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, bab 4 ini aspek finansial. Nah, aspek finansial yang pertama ini ada biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan totalnya itu
total biaya penyusutan dari barbershop 4 sekawan ini yaitu sebesar Rp1.660.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua ini ada proyeksi pendapatan penerimaan nih. Total penerimaan dari 2024 sampai 2028 kira-kira ya. Total penerimaan yang kami dapat yaitu pada 2024 sebesar Rp540 juta, yang 2025 itu kira-kira totalnya sekitar Rp655.500, dan yang 2026 itu Rp847.500 juta. Yang 2027 itu Rp873 juta, dan yang 2008 kurang lebih totalnya itu kami menerima sekitar Rp912 juta. Nah, ini proyeksi pendapatan yang kami hitung-hitung setiap tahun ke tahun. Nah, tentunya ini proyeksi pendapatan ini meningkat dari setiap tahun ke tahunnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada proyeksi biaya. Biaya per tahun. Nah, biaya per tahun yang kami keluarkan kurang lebih seperti itu. Yang 2024 ini sekitar Rp279 juta. Yang 2025 sekitar Rp280 juta. Yang 2026 sekitar Rp290 juta. 2027 itu sekitar Rp302 juta, dan 2028 itu kurang lebih sekitar Rp340 juta. Nah, untuk selanjutnya di sini ada proyeksi cash flow. Total penerimaan di setiap tahunnya. Ini total penerimaan yang tadi ya, proyeksi cash flow yaitu pada 2024 sebesar Rp540 juta, 2025 itu sebesar Rp655 juta, 2026 sebesar Rp847 juta, 2027 sekitar Rp873 juta, dan 2028 sekitar Rp912 juta. Nah, untuk itu tadi sudah dijelaskan terkait proyeksi biaya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bab 5 yaitu penutup dari kelompok kami, yaitu penutup. Dengan penelitian ini kita dapat memahami betapa pentingnya kualitas pelayanan dalam menjaga kepuasan pelanggan di industri barbershop tentunya. Sebagai penutup, mari kita tinjau kembali perjalanan penelitian ini dan melihat hasil yang telah ditemukan. Nah, untuk kesimpulan, kami menyimpulkan ini berdasarkan analisis data, kualitas pelayanan berperan signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan di barbershop 4 sekawan. Faktor seperti tangible, responsivitas, asuransi, empati, dan reliability memiliki dampak yang positif terhadap kepuasan konsumen. Inovasi yang diimplementasikan seperti karyawan yang aktif, memberikan konsultasi, serta penggunaan aplikasi dan menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, untuk sarannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, disarankan untuk terus mengembangkan inovasi seperti pelatihan karyawan secara berkala dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Selain itu, memperluas promosi dan kolaborasi dengan komunitas lokal dapat membantu meningkatkan visibilitas barbershop 4 sekawan ini. Dalam hal ini, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan studi lebih mendalam terkait tren pasar, analisis persaingan, dan evaluasi keberlanjutan dari inovasi yang diterapkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan selama penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan barbershop 4 sekawan dan industri barbershop secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.